Karena hanya gara-gara di porting doang. Kalau bicara power ya performa gitu loh. Jadi contohnya gue di sini kalau banyak pasien yang dari luar nih, dari luar Sulawesi Utara gitu, dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, dia kalau ngirim ke sini atau teman-teman yang ada di sini nih, kalau beli blok baru, ini gue bagi-bagi pengalamannya, nggak pernah mau blok standar, tidak akan mau blok standar. Ya, Minimal dibikinin. porting harian. Ya, nah dalam masalah porting di sini ada tiga. Jadi porting karena orang tidak ada bahasanya, biasanya pakai bahasa porting harian. Kalau gue porting level 1, level 2, level 3. Level 1 tuh harian, biasanya cuma exhaust doang. Kalau yang ini exhaust sama transfernya gitu. Di yang tadi kulit jeruk ya diambil-ambilin. Kalau ini yang 3 nih level 3 full. Jadi nggak melulu juga portingan itu yang mana nih, anak-anak kena bahasa portingan yang mana. Ini irit juga kok kalau yang level 1. Kalau nggak di porting dan kalian mau bawa ninjanya silahkan. Tapi jangan ini ya, jangan sakit hati ketika tampilan motornya sport dan dikalahkan motor sport yang lain. Stikernya tetap sama, porting nggak porting. OB nggak OB sama. Stikernya apa? Kawasaki Ninja. Nah, si orang yang ngalahin Ninja ini ngomong, tuh Ninja kalah sama gue. Mau kayak gitu? Sakit kan? Nah, itu yang gue pahami dari dulu. Kenapa sih Bang Ninja sekarang kalau mau lawan A, B, C, D harus dibikin? Oh jelas, harganya dong guys. Harga. Melawan siapa misalnya? Ya ada duit, ada power gitu kan harusnya. Main motorsport juga di mana-mana satu dunia ini yang diceritakan pertama adalah powernya. Udah jauh-jauh. Iya kan? Beli barang aja yang murah dengan mahal beda. Iya. Jadi Ninja ini kan murah gitu loh ya konteksnya ya. Kalau dibandingkan, maksudnya murah kalau dibandingkan. CBR, Ninja, R25, Suzuki. Yang terakhir yang paling mahal adalah JTEC 25. Harganya berapa? Waduh, ratusan juta, 120 juta. Standar pabrik. Belum dia apa-apain itu. Terus ada yang ngomong, wah JTEC 25 kalah sama RR. Sama Ninja. Ini nih. Berikut kita akan bikin konten. Nanti kita akan buktiin. Jadi gini, ada netizen yang, ya iyalah Ninjanya dibikin. Ini motor berapa harganya? Terus jadi, CC udah jauh. CC beda, teknologi jauh. Pakai begitu lagi gua jauh. Buset teknologi sekarang jauh, nggak usah yang 4 silinder, dari zaman 2 silinder aja itu teknologinya udah gila-gilaan. Sampai bautnya nih teman-teman tahu ya, sampai bautnya original Kawasaki Thailand. Ini CKD Indonesia semua rata-rata. Ada beberapa yang masih Jepang, ada beberapa yang Thailand, tapi ini rakitan Indonesia. Nggak adil dong gengs kalau misalkan terus harganya berapa. Nah, untuk dia naik pangkat atau naik derajat atau dia lebih power, ya wajar dibikin. Ini motor jadul 90-an teknologinya. Hanya masih terus-terusan aja diproduksi sampai 2016 terakhir. Mesinnya juga konvensional. Konvensional, jadul, mesin jadul ini. Superkip itu udah tahun berapa di Thailand itu? Kan
Kalau yang 90-an udah 91 apa? Udah ada itu. ada yang ngerti Masih itu, Bang. masih high keep ya. Iya. Tuh. Kalau coba dong sama Ninja standar. Maksudnya kalian Ninja standar yang harganya 15 juta beli second itu, yang 20 juta beli second itu, ngelawan JTEK 25 yang 120 juta udah dibikin bla 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 140 juta gitu maksudnya. 140 juta versus 40 juta. 20 juta misalkan, 30 juta gitu. Nah, Ninja kalau sudah levelnya sampai di 40-50, gila. Ngeri. 50 doang nih. Ngeri, Pak. Dari udah including harga motor, Bang. Iya. Udah lu beli motornya bekas, lu bangun ya, pelek yang begini-gini aja lah, yang kayak apa, palang-palang yang gitu. Enggak usah yang sampai sultan-sultan gitu. Ini Sultan. Enggak, masa lalu. Harga sininya masa lalu. Nah, lu bangun pelek-pelek yang biasa aja 50 juta udah 40 deh, udah over. Berapa pasaran kan? Lu beli motor hancur deh. 10, 12, 15, 20 agak mendingan dibangun tuh. Habisin tuh 20 sampai terserah kemampuannya sampai berapa. Lu habis-habisan aja 50-an tuh. Lu bandingin sama yang tadi JTEK 25 ratusan juta. Men, jauh banget dong. Ya kalau JTEK 25 mau dibangun terserah sampai mana terserah. Tapi ninja gini yang tua-tua ini ya wajar kalau dibangun. Oke, ini paham juga nih semua ya. Iya. Pak Abang belajar atau jadi tahu oprek dari mana? Otodidak lah. Otodidak terus. Ada beberapa suhu juga dulu kan dari Semarang sama Jakarta. Gitu. Jadi ngelihat praktek, coba kan motor banyak nih ceritanya. Kita coba-coba di situ sebelum gue lakukan ke konsumen. Nah, jarang atau tipis kemungkinan bengkel akan berani kayak gitu. Mohon maaf, dia ngomong A, B, C, D, sedangkan gak punya Ninja. Ya kan? Dia gak punya Ninja, dia ngomong A, B, C, D, Ninja bagusnya gini. Jadi abang dari 2 dekade ini. Hampir udah dua dekade sih. Itu dari sejak punya Ninja 97 sampai sekarang. Rencana mau pensiun atau gimana? Harusnya gue pensiun udah 20 tahun. Terus kenapa? Masih gini-gini aja. Cintanya masih sama. Masih cinta Ninja. Masih kuat-kuat. Kuat sih sebenarnya udah enggak. Karena kecintaan aja. Gitu loh. Masih suka ngegas. Yang penting tracknya aman. Kalau bicara untuk sekedar kenceng tapi dia aman, nggak masalah buat gua gitu. Tapi kalau udah diharuskan untuk bertaruh nyawa dengan lingkungan lalu lintas yang banyak mobil apa untuk kita taruhan nyawa, enggak. Ini kan abang sudah 20 tahun. Oh, dari 97 udah lebih berarti dong. 24 tahun. 23 24 ya. Iya. Ya, gitu. Terus ini chassis berarti abang pernah Drag ke balap. Ya, sebelum drag kan gue dulu di versi jalanan, kalau anak YouTube sekarang versi Antasari itu. Oh. Cuman kenapa bisa terjun di dunia balap itu? Lagi-lagi hobi, seneng. Bangga sama Ninja, garis bawahi ya. Garis bawah ini ya. Dulu kompetitor kita enak, semangat. Lah nggak usah sebut merek ya. Yang jelas bukan Ninja. Ini sejarahnya nih. Ya kan? Ya sekarang lucu aja, jadi kayak kurang greget, kurang enak. Kalau dulu enak. Waktu masih di Jakarta. Iya, itu lawan motor beda merek. Kalau di Manado, udah di Manado? Udah di Manado Ninja udah. Dari sejak 2009. Pernah main di 201. Oh, itu drag. Kan di Manado dikenal oleh masyarakat drag 201 nih. Iya. Agak lo gitu ya, kok 201 gitu kan. Coba. Ya udah coba. Kita pakai settingan yang zaman-zaman gue di Jakarta tuh, yang Gatot Subroto ya, Pramuka, Kemayoran, pakai settingan yang 600 sampai 1 kilo. Jadi gue nggak apa-apain, gue cuma main gear doang. Waktu tes kita ikut rasio itu juga kan standar. Rasionya juga nggak yang kayak sekarang. Racing amat gitu loh. Jadi begitu ikut track 201,
cuman main gear aja. Jauh dari spek motor 201. Nah, mungkin gue di sini mujurnya karena pengalamannya duluan. Oh iya. Ya, sedangkan mohon maaf ya, yang di sini pada kiriman semua. Jadi mungkin menangnya kita di sini kita pengalaman duluan. Oh, waktu dulu itu sebagian tim ada yang kirim. Kalau pada akhirnya kan sekarang kiriman semua. Iya. Yang di luar kita. Adalah sisa yang enggak kirim-kirim ada. Ya, karena dari hasil aplikasi motor yang pernah dia beli dulu. Iya. Dia beli motor jadi, motor kenceng dia beli. Copyright belum dicontek lah, di copy gitu. Jadi kalau kita kan nggak gitu. Ya udah, apa yang di motor harian kita coba, kita bikin, kita aplikasikan ke balap. Berarti pernah juara dong? Ya itu piala-pialanya tuh. Ya. Terus joki yang paling berkesan selain kita ya Bang ya, selain saya. Semua berkesan lah. Berkesan. Walaupun punya kasus masing-masing. Kasus masing-masing. Ya, tapi mereka juga pernah nyumbangin piala. Gitu loh. Abang yang Iki dengarin mau balik balap. Mungkin gak sih? Mungkin gak guys? Dingin nih guys. Mungkin enggak. Gue udah ceritain, masih ditanyain kenapa. Nah, waduh, itu yang di depan orang banyak ini nonton. Aduh. Biar kalian tahu guys. Biar lubuk hati ini keluar. Ini Kan mah penasaran juga tuh Bang. ini parah nih. Ini parah nih guys. Parah nih guys. Ngopi guys. Jawabnya gimana ya? Gua dulu itu sama anak-anak teman-teman di sini itu balapan tanpa bos. Dulu. Iya. Dari dulu begitu, dari zaman Jakarta juga begitu. Berapa tahun itu abang bermain itu? Di sini. Iya, berapa tahun itu abang main di sini? Ya, Zaman itu. sesuai event pada waktu itu 2011, 2012, 2013 lupa gua. 3 tahun lah. Tahun-tahun begitu iya. Itu loh. Itu abang gini bang, habisnya berapa itu? Ya. Jujur Iki bikin motor balap sendiri, ada motor balap sendiri juga. Tapi kan ya dana tidak mencukupi. Iya. Jadi gini ya teman-teman, kalau kita di sini terbagi dua nih. Kalau yang kayak kita nih jarang. Free fighter tuh jarang. Rata-rata udah mau kecemplung di balap itu karena ada bosnya. Jadi ada bosnya dulu dia baru mau balap. Iya betul. Kalau kita balap dulu Baru cari bos. enggak juga. Kalau memang ada orang yang ini ya terserah. Tapi dengan apa adanya, dengan segala macam cara, tanpa harus boros ganti-ganti spare part, selesai gantikan. Kalau ada bos enak tuh. Enak. Mohon maaf ya buka kartu. Jadi bos-bosnya tinggal dimintain duitnya aja nih. Bos, kurang ini bos. Bos, kurang ini bos. Nah kalau itu udah di posisi kita, waduh enak banget ya. Iya. Nggak rusak bilang aja rusak. Karena gini gengs, kalau motor balap semakin pada baru-baru pasti kenceng. Iya betul. Pasti itu kalau sampai ada yang salah wah aneh. Karena teorinya mengatakan begitu. Spare part baru. Ada bos, bodoh amat kan. Kalau misalnya di Manado sudah ada laga atau liga atau event 500 meter, apa abang balik lagi tuh? Kalau disebut balik lagi nggak etis ya. Karena gue sebenarnya hobi aja. Jadi kalau mau bahasa balik lagi kesannya gue pernah nakal di dunia itu. Meramaikan lah. Meramaikan aja lah. Teman-teman paling teman-teman gue bikin ya teman-teman yang silakanlah senang-senang di situ. Itu loh. Kalau untuk di sini kan gue nggak terlalu banyak mau ikut campur lah. Kalau yang timnya ada bos ya bagus, udah gitu. Kalau kita mah nggak. Kalau rencana abang itu terjadi dalam kurung ada bos, abang ikut atau enggak? Ini bicara sudah ada bos, dalam kurung ada bos. Ada bos. Bos tir. Jangan pakai motor gua. Dia seperti tim-tim yang lain aja. Iya. Berarti maksudnya ya. Jadi dia modal semua, jangan pakai motor yang udah ada di sini. Iya. Itu gua bikin. Jadi gini ya nih, aduh buka kartu lagi. Lu sih mancing-mancing sih sebel gua. Ya jelas gua mau, itu kan kerjaan.
Terlepas hobi, mau cari nama, mau cari apa, itu kerjaan. Money is time. Cuan coy. Kalah menang dibayar gue. Lah, bener gak sih? Iya betul. Kalah menang gue dibayar kok. Siapa yang gak mau? Aduh. Iya kan? Sedangkan gue tanpa dibayar pun, waktu masih free fighter sama teman-teman di sini masih bisa lah. Iya itu tadi piala berdarah-berdarah itu. Maksudnya kerja keras banget. Mau dizolimi, mau dicurangin, mau diapain. Gitulah, masih bisa lah. Tuhan masih berpihak. Asik. Ini orang tua satu ini masih kuat-kuat setting sama gua. Jarak 500 meter. Nanti dicuplikan ini. Inilah Bang Adri, seorang papa angkat ataupun guru. Ya. 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 Ada maunya nih. Iya, pakai sepatu. Sebenarnya hari ini mau nyeting, tapi ya hujan terus. Terus yang punya motor. Nih, nyebut nama nih, Ko Willy. Selem dong. Kak Willy selem ke kita. Langsung aja ngomong gitu. Udah jos banget kok. Ya, udah keren lah motornya. Udah disetting lagi, udah gue porting lagi. Tambah lagi. Waktu itu lo anggap motor udah full, enggak. Dihajar lagi. Aduh, gila. Jadi sekarang guys, iya, nyeting terus kerjaan. nyeting terus lah. Di samping abang, kita beres-beres, di samping abang lain-lain. Terbantu lah gitu. Karena kan secara umur juga gue udah gak muda lagi, jauh lah. Kalau ada teman-teman yang masih seumuran gue, ya kan boleh komentar. Ingat ya, bawa Ninja 2 tak. Bawa Ninja 2 tak, apalagi masih kayak gue, masih bisa kan jaga dia gas, masih bisa touring di luar sana kan kok orang-orang tua saja touring so biasa itu. Udah, iya motornya. Tapi ini kan gas. Iya ini masalahnya motornya. Pasti motornya udah bukan sport lagi Ninja, bukan. Biasanya udah motor touring. Iya. Yang stang-stang di atas atau tengah. Ataupun kalau agak-agak nggak terlalu sport, yaitu Ninja S atau Ninja R yang pakai stang zaman dulu tuh. Ninja dulu yang stangnya yang nggak bikin capek lah. Udah banter paling begitu. Nah mungkin kalau gue masih tetap stang 15 derajat. Jarang stang standar. Tapi guys, Bang Andri kalau stang gila, keren masih. Nih ada maunya nih. Ini ada maunya nih. Masih kuat, masih feeling, masih jago. Biar karena start. Padahal kalau start jantungnya tuh masuk udah gini, nggak kayak dulu. Karena start gua yang di depan. Karena kan dia ringan ya. Jadi fisikanya mengatakan kalau yang lebih ringan jelas lebih menang. Istilah kata. Pasti. Oh tenang. Ya. Jadi kalau gua nih pribadi mau sekuat apapun, mau maksa sejago apapun ya tetap kalah. Karena tapi gini Bang, bukan Iki mau tinggikan Iki. Input Iki saat setting udah mulai bagus. Belum sampai bagus belum. Udah mulai sepaham nih. Udah mulai nih Ki, gue kasih masukan terus ke dia, gue didik terus bahwa lu punya bakat hebat di sini, tapi harus diarahin. Karena banyak orang-orang di sana yang hebat-hebat malah jadinya ke jurang. Iya, gitu. Betul itu. Guys, gua nyeting motor itu sendiri, bikin sendiri, pusing sendiri. Jadi inilah saat inilah dibantu abang biar nggak pusing-pusing amat karena udah tua toh. Ya, harusnya ya. udah pensiun dalam artian ngegasnya. Iya. Gua harusnya udah pakai duduk santai lah. Iya, motor-motornya juga udah yang gini-gini. Iya. Gitu loh. Ya doain ya teman-teman, gue sehat selalu. Amin. Semangat terus, masih cinta ninjanya terus. Amin. Nggak berkhianat, tidak sampai ini gue perlu, walaupun gue perlu uang,
Tapi amit-amit jangan sampai gue jual-jualin gitu ya. Amin. Gitu. Jadi mohon dukungan teman-teman juga untuk gue terus berkarya di situ di umur gue yang udah nggak muda lagi, karena dikit lagi gue 50 tahun. Wow. Masih main Ninja 2 tapak, masih duduk-duduk parkir-parkir ngeliat-ngeliat, enggak, masih aktif jalan. Touring-touring, kan masih yang masih gilanya lagi gue anggap nih gue gila nih. Masih begitu. Nah guys, kenapa abang butuh Iki? Karena setiap owner, setiap motor itu cara bawanya beda-beda. Jadi abang mungkin motornya kering terus dipaksa, yang pusing juga abang. Kalau Iki kan kering apa sudah dijaga, sudah tahu. Jadi ketika begini ini ada kesamaan, udah mulai ada titik kontroversinya, udah nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi ketika nyeting, gue udah percaya nih, udah bawa nih. Setelah dibawa dan terbukti dia nurut, misalkan contoh ini hanya star ya Ki, 1-2 aja ya, paling 3 ngalusin, nggak sampai 4-5-6 ya, berbahaya dan lain-lain, kondisi apalah gelap tete bengek, dia nurut. Karena yang konteks kita di sini misalkan motor ngok atau enggak atau gimana, nah ini nurut gitu loh. Dan inputnya kayak gini sama. Nah jadi mungkin gue ya lebih sangat terbantu ketika nyeting. Kalau dulu kan yang bawa gue juga, yang nyeting gue juga gitu. Itu gue juga pernah rasa itu pusing juga. Makanya begitu. Sekarang cuman sedikit perbedaannya, nanti gue harus berpikir lagi. Ini kan nyeting Iki bobotnya 40. Iya. 48 lah ya. 8. 48. Karena baru-baru itu 43. Dulu nih 40. Sejak di sini peningkatan gizi dia, gengs ya. Tiap malam makan loh. Gua 78 80 jauh. Kalau dia masih beratnya 40-an, gua sama aja kayak boncengan, kayak lu nih boncengan gitu. Jadi setiap setting Iki ngefur lah. Iya, kalau nyeting ngefur gitu. 10 motor gitu. Jadi gue di depan, dia di belakang. Gitu kalau nyeting. Kalau harus sama-sama, gitu aja. Sampai jumpa teman-teman. Untuk ngobrol-ngobrolnya ini, tanya jawab, ngobrol-ngobrol, curhat dan lain-lain ini, ya kan? Yeah. Tetap teman-teman semangat and see you. Stay tune. Stay tune. Bye bye. Bye bye.